Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Salihin, salihah, Bapak, Ibu, pemara, pemuda. Pemudinya buat nonton gak? Wadah. Masya Allah. Yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, maka tidak ada ucapan yang patut kita ucapkan, tidak ada ungkapan kata yang patut kita haturkan melebihi ungkapan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mulai dengan muqaddimah terlebih dahulu, Mas ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وكل من اتبع الهدى إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekali lagi, teman-teman semuanya, sehat semuanya insyaAllah eh? Alhamdulillah. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing kita, Allah yang telah memudahkan langkah-langkah kaki kita menuju tempat yang mulia ini di rumahnya, di mana rumah yang mulia ini dengan aktivitas yang mulia berhimpun-himpun keberkahan sedang kita dapatkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah." Tidaklah suatu kaum itu berarti mboten kiambak-kiambakan, Pak. Enggak sendiri-sendiri, Mas ya. Kalau sendiri jomblo, Mas, gitu ya. Tapi kita suatu kaum. Kaum itu berarti himpunan dari kumpulan orang-orang yang menjadi berkumpul dalam sebuah tempat. Itu namanya suatu kaum, gitu ya. Dan kata Rasulullah, wa majtama'a qaumun. Tidaklah suatu kaum berkumpul mereka, berhimpun mereka, berduyun-duyun menjadi satu kesatuan jamaah. Yatluna kitab Allah, di mana di perkumpulan itu kata Rasulullah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tala yatlu itu berbeda dengan qira'a. Kalau tala yatlu itu bukan sekedar membaca, tapi kita berusaha sampai paham apa makna yang sedang kita baca. Itu tala yatlu. Maka Masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, teman-teman sekalian, Quran kita yang kita baca, setiap hari yang kita baca, misalkan Al-Fatihah, ayat kedua gimana, Mas? Wah, ayat kedua surat Al-Fatihah gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahnya sebelumnya, berarti ayat pertamanya. Itu sudah berapa huruf kita baca? Berapa, Mas? Hitung. Mulai bedah itu. Bismillah, bismi. Ini berapa huruf, Pak? Ba, sin, mim. Berapa huruf? 3. Bismi. Allahi, alif, lam, ha. Berapa? 4. Itu kalau langsung ya, nanti kelamaan ngitung huruf tok ini. 19 huruf baru dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam At-Tirmidzi, man qara'a, barang siapa yang qara'a itu hanya sekedar membaca, Pak. Masya Allah. Sekedar membaca, belum tahu maknanya, gitu nggih? Sekedar baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu Masya Allah. Banyak orang yang belum tahu makna dari Quran, tetapi mukjizatnya Al-Quran itu, karena lafaz dari Allah yang maha mulia, sehingga
Banyak orang yang belum mengerti maknanya, belum mengerti tujuannya, tapi sudah menghantarkan sampai kepada ketenangan hatinya. Masya Allah, itu Al-Quran. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca harfan itu berapa? 1 huruf. Man qara'a harfan min kitabillah, dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yakni apa? Al-Quran. 1 huruf. 1 huruf itu bukan alif lam mim. Itu berapa huruf, Mas? 3, Masya Allah. Maka kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf dalam kitab Allah Al-Quranul Karim, insyaallah, kata Rasulullah SAW, falahu bihi hasanat, maka baginya berapa kebaikan? Hasanat. 1 kebaikan, gitu. Tapi 1 kebaikan Allah dengan 1 kebaikan manusia, itu ukurannya beda, gitu ya. Kalau kita 1 setelah 1 berapa? 2. 1 ya 1, 2 ya 2. 1 tambah 1, 2, gitu ya. Tapi kalau Allah beda, Masya Allah. Allah ketika 1 kebaikan kita lakukan, nanti bisa dibuka dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am itu surah berapa, Mas? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, baru surat ini. Surat Al-An'am, surat yang ke-6. Ayat yang ke-160, gitu ya. Jadi ngapalkannya surat 6.2 ayat berapa tadi? 160. Masya Allah. Nanti bisa dibuka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semuanya untuk memberikan motivasi yang sangat dalam maknanya. Apa kata Allah? Man jaa, barang siapa, jaa itu datang, artinya mengerjakan. Man jaa bil hasanat, barang siapa yang mengerjakan 1 kebaikan saja di sisi Allah Subhanahu wa taala, falahu man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, Allah akan balas baginya berapa kebaikan? 10 kebaikan. Masya Allah. Kalau kita 1 ya berapa? 1. Tapi kalau Allah yang sudah memberikan pahala bagi kita 1, belum tentu 1 nilainya di sisi Allah, gitu ya. Tapi 1 boleh jadi bernilai berapa? Itu paling minimalnya Allah akan balas kita dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa tadi? Al-An'am ayat yang ke berapa? 160. Nanti dihafalkan ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah akan berikan pahala kepada kita 10 kebaikan. Dan Masya Allahnya Al-Quran yang kita baca. Teman-teman yang Masya Allah, saya dapat pesan dari Ustadz Aziz, katanya dari Pondok Ad-Duha ya. Masya Allah, tiap hari pasti tidak ada waktu bagi kita, pasti paling nggak sehari nyempatkan baca Al-Quran. Masya Allah. Kalau kata Rasulullah tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Mas, 1 hurufnya dalam Al-Quran dinilai berapa? 10. Sementara pahala di Al-An'am, kita nggak boleh hanya sekedar hitung-hitungan saja ya. Ya. Tapi ini saya ingin tunjukkan bahwa setiap amalnya dikalikan 10, minimal kita akan mendapatkan setiap hurufnya. Boleh jadi Allah nilai setiap hurufnya 1 dikalikan 10, dikalikan 10 lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa kebaikan? 100 kebaikan. Mudah nggak bagi Allah mengampuni dosa kita? Kita yang masih terlalu banyak dosanya pada Allah. Kita yang masih terlalu banyak salahnya pada Allah. Tapi ingat, al-insan, manusia itu sikapnya 2. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu potensi untuk berbuat salah dan berbuat lupa, gitu ya. Makanya kalau ada saudara kita yang berbuat salah, yang berbuat lupa atas apa yang sebenarnya sejati dia sehari-harinya dia lakukan, nggak boleh bagi kita mencela dia, gitu ya. Yang kita benci bukan orangnya. Orangnya wajib kita dakwahi. Dakwah itu da'aya da'u, menyeru. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek, gitu ya. Dakwah itu merangkul, bukan memukul, gitu ya. Cita-cita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah bagaimana mengajak
sebanyak-banyaknya orang menuju pada surganya Allah. Itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah itu Bapak Ibu, beliau itu enggak sibuk. Lebih baik beliau ya sudah tidur saja di rumah. Tapi beliau dengan kesibukan beliau mengurusi umat ini, bagaimana semangat beliau mendakwahkan Islam ini hingga ke segala penjuru permukaan bumi. Makanya al-Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini bukan hanya agama untuk orang Arab. Islam ini bukan hanya agama untuk orang yang di Timur Tengah sana. Tapi Islam adalah agama yang sempurna, yang Allah turunkan kesempurnaannya atas seluruh alam semesta. Kita kembali ke hadis tadi. Insya Allah. Kalau sekedar baca saja, itu berapa pahala, berapa minimal tadi? 10 kebaikan. Dan rumusnya, nanti bisa dibuka dalam surah Hud. Surah Hud itu surat yang ke-11 ya. 11 setelah surat Yunus. Gitu ya. Surah Hud ayat yang ke-114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan keburukan-keburukan. Berarti kebaikan yang kita lakukan dapat menghapuskan dosa kita. Salah satu yang disebutkan para ulama, potensi yang dapat menghapuskan dosa adalah memperbanyak tilawatul Quran. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu, jangan pernah kita untuk meninggalkan buminya Allah ini sebelum kita mampu membaca Al-Quran. Oh mas, lah usia saya sudah tua mas, gitu ya. Kadang-kadang kalau sudah sepuh ngoten Pak alasannya gitu ya. Tapi ingat baik-baik, kalau sudah tua, Allah masih mengkaruniakan hidayahnya kepada kita, masih berkewajiban thalabul ilmi enggak? Masih. Minimal belajarlah. Boh nanti sampai Iqra 1 kah? Boh nanti sampai Iqra 2 kah? Kalau Allah masih memberikan kesempatan bagi kita belajar, belajarlah. Kalau seandainya Allah wafatkan kita, misalkan baru sampai ke jilid 3, ya Allah, hamba ya Allah, minimal pernah belajar kalammu yang mulia, dan engkau ya Allah, barangkali baru memberikan hidayah kepada hamba di usia ketika engkau wafatkan hamba ya Allah. Tolong ya Allah, masukkan hamba dalam surgamu, karena hamba pernah mempelajari kalammu yang mulia ya Allah. Al-Quranul Karim. Maka mari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apalagi yang muda-muda ini, insya Allah, yang ngajinya indah-indah ini, mari kita senantiasa buat jadwal-jadwal khusus interaksi kita dengan Al-Quran. Kita kembali ke hadis yang pertama tadi. Kata Rasulullah, cirinya 2. Baitun min buyutillah wa majtama qaumun fi baiti min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumahnya Allah. Syaratnya 2 Bapak Ibu. Kalau tempat masjid ini namanya Darul Ilmi ya. Kalau kita kenalnya Darul Akhirah gitu ya. Darul Akhirah itu negeri akhirat. Kampung yang pasti semuanya kita akan memasukinya, surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang di sini jamin dirinya masuk surga Bapak Ibu? Gak ada Bu ya. Gak ada Bapak ya. Kalau ada, saya pengen store nama titip Pak. Kalau ahli surga itu kan bisa bawa temannya ke surga, gitu kan? Ya. Bahkan kata dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu siapa Pak? Anaknya Al-Abbas. Abdullah bin Abbas itu siapa? Sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anaknya Al-Abbas. Al-Abbas itu kan paman Rasulullah, gitu kan? Adiknya siapa? Ayah Rasulullah siapa? Abdullah, gitu ya. Kita harus sedikit kenal siapa-siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keseharian beliau, sunnah-sunnah beliau, biar kita berjumpa dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Jangan sampai nanti kita pengen masuk surga Bapak Ibu, pengen gitu ya. Tapi surga tidak dimasuki hanya dengan kepenginan saja, gitu ya. Aku pengen masuk surga, tapi ingat, surga yang pertama harus kita yakini bahwa kita insya Allah ketika Allah sudah bimbing kita masuk ke rumahnya Allah yang mulia, masjid gitu ya, sebagaimana doa kita. Gimana Pak doa masuk masjid Pak? Allahumma
iftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, iftahli. Iftah itu fi'il amr, bukakanlah, dari kata, pernah dengar Al-Fatihah? Al-Fatihah itu apa artinya? Pembuka, surat pembukaan ya. Fatahah, gitu ya, pembuka, gitu ya. Nah, iftah li, bukakanlah untukku, abwab. Abwab itu jamak dari babun. Babun itu apa? Pintu, gitu ya. Misalkan masjid ini cuma 2 pintu, tenang Pak, tenang Mas, gitu ya. Doa kita, Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah untukku, abwab itu jamak, berarti nggak cuma 2, lebih dari 3 pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang gitu ya. Mas, kalau jenengan baru kesemsem gitu ya, kasmaran sama orang gitu ya. Orang kalau jatuh cinta itu, Bapak Ibu yang sudah nikah itu barangkali Masya Allah Pak ya. Kalau orang sudah jatuh cinta itu kan ada istilah Pak. Gunung pun ku daki, wes gitu ya. Laut pun ku seberangi gitu ya. Tapi masjid ku lewati, alah pret. Gak ada cinta kayak gitu ya. Cinta itu perlu bukti. Benar Pak ya? Makanya iman itu kan 3 kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok jadi kemana-mana tadi? Baik, kita kembali ke hadis Abdullah bin Abbas dulu ya. Nah, satu waktu Abdullah bin Abbas ini, siapa tadi Abdullah bin Abbas? Sepupu Rasulullah. Satu kali pernah meriwayatkan, kelak nanti penduduk surga akan ditanyai oleh Allah, hal lakum min hajah, masih adakah hajat yang kalian inginkan, kata Allah. Insyaallah penduduk surga itu Bapak Ibu, ketika langkah kaki mereka pertama mereka tapakkan di surganya Allah, salah satu yang paling mereka akan rindukan untuk bertemu pertama kali adalah kedua orang tuanya sebelum orang-orang yang lainnya. Aina ami, aina ummi ya Allah, wa aina abi ya Allah. Di mana ibuku ya Allah? Di mana bapakku ya Allah? Yang dulu mereka telah mendidikku ya Allah. Di mana mereka ya Allah yang dulu telah mengasuhku, mendidikku hingga hari ini ya Allah, hamba mulia di sisimu, sedang orang tuaku belum aku jumpai ya Allah. Pantang bagi Allah ketika hambanya yang telah memasuki surga meminta kepada Allah perjumpaan dengan keluarganya, sedang Allah tidak mengijabahi pengharapannya. Masya Allah. Asalkan ayahnya itu beriman sama Allah, asalkan ibunya juga beriman sama Allah, minimal muslim Pak. Kalau muslim, pasti insya Allah Allah akan kumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau barangkali sebagian keluarga yang Allah uji, anaknya muslim, bapaknya non-muslim gitu Pak ya, itu Masya Allah kita kenal kisahnya siapa? Kisahnya siapa? Nabi Nuh alaihi salam, yang anak dan istrinya itu oleh Allah disebut, mereka itu laisa min ahlik, mereka itu bukan keluargamu yang hakiki di surganya Allah. Memang mereka keluarga Pak di dunia, tetapi mereka tidak keluarga di surganya Allah. Karena syarat masuk surga itu satu, beriman sama Allah. Berarti kalau kita hari ini sudah beriman, masuk ke rumahnya Allah yang mulia, memohon kasih sayangnya Allah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, ini merupakan salah satu bukti Allah inginkan kita untuk memasuki surganya yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Pak, penduduk surga yang kedua Bapak Ibu, mereka akan sangat merindukan perjumpaan dengan kawan-kawan solihnya, saudara-saudaranya yang solih sewaktu mereka dahulu di dunia. Maka penduduk surga akan berkata kepada Allah, aina ikhwanuna alladhina yusalluna ma'ana, di mana kawan-kawan kami ya Allah, di mana saudara-saudara kami ya Allah. Aina ikhwan, di mana saudara-saudara kami ya Allah, yang mereka dahulu yusalluna ma'ana, bersama kami sholatnya berjamaah di Masjid Darul Ilmi misalkan, gitu ya. Wa yasumuna ma'anya, Masya Allah, yang hari ini Masya Allah mengerjakan puasa sunnah, gitu ya. Masya Allah. Itu kalau kita pernah puasa bersama di dunia, gitu ya, yang di dunia hari ini berpuasa bersama, itu insya Allah akan saling merindukan di surganya Allah. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yujahiduna ma'ana. Di mana saudara-saudara kami ya Allah, ketika dahulu mereka di dunia ya Allah, saya mulai malas ibadah, kawan saya yang ingatkan saya ya Allah. Ketika kawan saya yang mulai futur, lemah ibadah, saya yang ingatkan ya Allah. Kalau dulu kami bersama dalam keimanan, hari ini kami harap ya Allah,
kami juga berkumpul kembali di surgamu dalam keimanan. Singkatnya riwayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah izinkan penghuni surga ini untuk menjemput kawan-kawannya yang ada sebagian di antara mereka disebutkan sedang memasuki nerakanya Allah. Ada sebagian yang akan dicemplungkan ke nerakanya Allah. Ada yang sebagian masih menunggu karena hisabnya terlalu lama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah izinkan saudaranya yang saleh ini untuk membersamai saudara-saudara seimannya di dunia untuk bersama di surganya Allah. Maka saya berharap mudah-mudahan kita yang ketemu di dunia ini, mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan kembali di surganya Allah. Dan tolong ingat baik-baik, kalau kita pernah berjumpa di dunia dalam pandangan iman bersama saudara-saudara kita, tolong ingat baik-baik saudara kanan kiri kita, bapak ibu kita, tetangga-tetangga kita, jamaah masjid kita, tolong ingat baik-baik bahwa kita harus saling merindukan untuk ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke hadis yang pertama tadi. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang itu Bapak Ibu berkumpul di rumah-rumahnya Allah. Tugas mereka dua. Rumah yang disebut rumahnya Allah. Rumah kita bisa disebut rumahnya Allah enggak? Bisa. Aula, tempat kerja kita, bisa disebut rumah di antara rumah-rumahnya Allah enggak? Bisa. Syaratnya dua. Yatluna kitaballah, mereka berusaha baca dan tahu maknanya, gitu ya, atas kitabullah. Dan yang kedua, mereka saling wayatadarasunahu bainahum, mengajarkan satu dengan yang lainnya tentang apa yang Allah dan Rasulnya turunkan kepada mereka. Itu dua syaratnya. Ketiga, kata Rasulullah SAW, illa, siapapun mereka yang sudah hadir di majelis ilmu, maknanya Pak, Ibu, siapapun mereka yang sudah duduk bersama di majelis ilmu, kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan nazala, itu apa? Turunkan. Nazalat itu artinya telah akan Allah turunkan kepadanya, telah diturunkan. Artinya, kalau kita sudah duduk, syarat yang pertama ini pasti akan kita dapatkan. Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan as-sakinah kepada kita ketika kita menuntut ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, as-sakinah. Pernah dengar kata sakinah di mana, Mas? Sakinah, mawaddah, warahmah. Tengmu di Mas? Ya, pernikahan gitu ya. Memang Bapak Ibu, ayat yang paling fenomenal ya. Surat Ar-Rum. Ar-Rum itu surat yang ke-30, ayat yang ke-21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kekuasaan ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah itu adalah apa? Allah ciptakan kita berpasang-pasangan dari jenis kita. Maksudnya sesama manusia, gitu ya. Litaskunu ilaiha, supaya kalian cenderung dan tentrem kepadanya. Maknanya kita baru akan dapat sakinah itu kalau kita sudah mau nyambung Mas. Kalau kita sudah nikah. Jadi nggak ada cinta sebelum adanya pernikahan. Masya Allah. Nah pertanyaan, loh terus yang jomblo-jomblo pripun? Iya, makanya yang jomblo-jomblo yang masih muda-muda mainnya ya ke majelis ilmu. Majelis ilmu, fa insya Allah akan mendatangkan ketentraman selayaknya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 doa ini Pak yang sering kita baca. Rabbana, ya Rabb kami, Allah Subhanahu wa taala. Atina, berikanlah kepada kami ya Allah. Fid dunya, dalam kehidupan dunia kami, al-hasanah. Apa itu hasanah? Kebaikan. Kata para ulama yang pernah saya dapatkan, keterangan Imam Hasan al-Basri rahimahullah, maksud al-hasanah di dunia, salah satunya adalah ilmu. Karena Bapak Ibu, kalau kita tahu ilmu, segala hal itu kan jadi sakinah. Tenang gitu ya. Tenang gitu. Pernah dengar orang yang sholat tapi belum punya ilmu? Sekali lagi, mau sholat itu sudah Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Tapi pernah lihat orang yang sholat tapi belum tahu ilmunya? Pernah? Gitu ya. Di tetangga rumah saya itu ada Pak, sepuh gitu ya. Baru Allah ketuk hatinya itu di masa usia kisaran 70 ke atas lah. Itu Masya Allah. Allah ketuk hatinya, tiap hari ini ke masjid. Itu kalau sholat, mohon maaf Pak, Allahu Akbar, mau rukuk itu, lihat kanan gini dulu.
gitu ya. Itu saking bingungnya beliau itu ya. Tapi Masya Allah, kita hargai. Allah ketuk hatinya di insya Allah masa-masa ini Pak ya. The last minute. Akhir-akhir kehidupan beliau, Masya Allah. Itu kalau orang ada namanya amin, sholat di sini gitu ya. Imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu amin gitu ya. Tahu ilmunya gitu ya. Namanya amin. Dia sebut namanya amin gitu ya. Oleh orang yang kedua namanya Agus gitu ya. Agus belum tahu ilmunya gitu loh. Salat yang satunya amin mengucapkan apa tadi? Amin. Dikira sama Agus, weh, amin mengucapkan namanya sendiri. Rakaat kedua, oh berarti saya ucapkan nama saya sendiri. Wah, pede banget gitu ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agus gitu ya. Salatnya sah boten kata niku, Pak. Boten. Tapi sekali lagi, kalau untuk pembelajar ya nggak apa-apa gitu ya. Kita nggak celah gitu loh. Nah, ini orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sekali lagi, orang yang berilmu, sakinahnya letaknya di sini, Pak. Nah, Masya Allah, ini saya doakan yang ngasih sedekah ini, jazakumullah khairan. Air itu, Masya Allah, Pak. Sedekah air saya teringat, Pak. Sedekah air itu diantara sedekah yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Gitu ya. Masya Allah. Air ini kan paling dibutuhkan oleh tubuh, Pak. Ginjal kita itu bekerja, salah satu elemen yang paling dibutuhkan apa, Pak? Air. Ginjal itu ngompa apa, Pak? Ngompa apa, Mas? Darah kan? Darah itu dialirkan ke seluruh tubuh. Makanya, kata Rasulullah SAW, di antara sedekah yang paling dianjurkan adalah sedekah air. Gitu ya. Pernah dengar kisahnya seorang wanita, mohon maaf kalau saya agak vulgar, gitu ya. Wanita nakal, Pak. Pezina, mohon maaf. Ya. Kalau hari ini ya namanya WTS atau apa gitu ya, Pak. Ya. Itu Masya Allah. Pernah lihat seekor anjing dia, setelah ngambil, kalau hari ini mungkin namanya sendang, mata air gitu ya. Dia ambil air di sendang itu, kemudian diminum oleh dia. Ketika dia naik dari sumber mata air itu, dia lihat seekor anjing gitu ya, yang sedang kehausan. Atas ibanya dia, atas keikhlasan dia, melihat ada makhluknya Allah yang membutuhkan. Sekali lagi syaratnya dia muslim, Pak. Dia muslim, dia beriman sama Allah. Masih ada getaran hati yang mendorong dia untuk menolong makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia relakan dirinya untuk turun lagi ke sumber mata air. Riwayat yang saya baca, itu terompahnya itu sampai digigit dengan gigitan dia sendiri, Pak. Terompah itu sendal, Pak ya. Untuk bawa air itu dibawakan kepada seekor anjing, kemudian diminumkan kepada anjing itu, Masya Allah. Dalam riwayat, Pak, syakarallahu lah. Allah berterima kasih kepada dia. Masya Allah. Siapa, Pak? Wanita yang dulunya pezina. Allah berterima kasih kepadanya. Saking mahalnya keikhlasan dan saking ibanya dia kepada makhluknya Allah, Allah tidak pernah remehkan amalan sekecil apapun amalan yang dia lakukan. InsyaAllah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, lakukanlah. Kalau itu mampu kita lakukan. Gitu ya, Pak ya? Selagi kita mampu, lakukanlah. Karena kita tidak pernah tahu, kata Imam Hasan Al-Basri, dari amal manakah Allah masukkan kita ke dalam surga. Yang kedua, wa ghafarat dambaha. Allah ampuni segala dosa-dosanya. Masya Allah. Wa adkhalahal jannah. Allah masukkan wanita pezina itu ke dalam apa? Surganya Allah. Tapi ya bukan habis itu terus zina lagi, Pak. Boten gitu ya. Tapi setelah itu dia taubat, Allah terima taubatnya, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Itu seekor apa tadi? Anjing. Apalagi seekor manusia. Enggak seekor manusia. Seorang hamba Allah yang mulia, beriman dia. Diminumlah minuman itu. Bismillah. Ampun batin, batinnya ngelak. Ya, bismillah. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apalagi seorang hamba Allah yang beriman. Itu diminum, masuk ke dalam tubuhnya, dibutuhkan oleh ginjal, ginjal memompa darah, ke seluruh tubuh disalurkan, dan setiap dia beribadah sama Allah, maka selama pula itu dia mendapatkan jariyah atas setiap amalan yang ia lakukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Ini Pak, minuman ini. Kalau orang yang tahu ilmu dengan orang yang nggak tahu ilmu, makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zumar itu. Ayat yang ke-9 ya. Ke-9. Sebelum Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat yang ke-9-nya Allah berfirman, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, kata Allah, kepada orang-orang yang apakah sama? Qul hal yastawi. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama buatan, Mbak? Beda. Orang yang tahu ilmu, minum. Duduk apa sambil berdiri, Mas? Duduk. 1 kebaikan. Tadi konsep kebaikan dikalikan berapa? 10 kebaikan. Yang kedua, minum tangan kanan apa kiri? Kanan, gitu ya. Masya Allah. Minum, sebelum minum, kita mengucapkan apa? Bismillah 3. Rasulullah itu nasihati anak, Pak. Ini hadis ini. Ya gulam, wahai nak, gitu. Kalau hari ini mungkin masing paling ganteng dewe gitu ya. Rasulullah itu, Masya Allah, kasih sayang beliau dengan anak-anak itu luar biasa gitu ya. Kata Rasulullah, ya gulam, sing paling bagus dewe gitu ya. Kalau ibu bapak hari ini barangkali, samillah, ucapkan asma Allah dalam makanmu itu. Kul biyaminika, makanlah dari yang tangan kananmu. Kul mimma yalika, makanlah dari yang terdekat darimu. Masya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga apa keempat tadi ya? Keempat kayak nggak salah ya. Nah, yang berikutnya, kalau minuman ini panas, kira-kira boleh ditium buatan Mas? Nggak boleh, gitu ya. Sunnah lagi. Kemudian yang berikutnya, kalau minum berapa kali tegukan? 3 kali tegukan. Tegukan itu gini Mas. Bismillah. Alhamdulillah, gitu ya. Bismillah lagi. Alhamdulillah. Nah gitu. Bismillah lagi. Patutnya kelah. Enggak. Alhamdulillah. Misalkan ini belum habis, taruh dulu sejenak, dilanjutkan nanti lagi. Nah, itu 3 kali tegukan. Masya Allah. Itu sunnah semuanya. Kalau minuman ini dikasih sama orang, gitu ya, apa yang kita ucapkan? Jazakumullah khairan. Jadi biasakan gitu ya. Kalau ada orang yang ngasih kita sesuatu, jangan cuma terima, kasih. Saya itu sering ngajari anak-anak TPA itu, kalau dikasih hadiah, terima kasih. Oh kembali, rasido gitu ya. Oh kembali ya, kan nggak boleh, nggak jadi gitu ya. Bukan nggak boleh, nggak jadi gitu loh. Tapi ucapkanlah jazakumullah khairan gitu ya. Terutama kita yang dikasih. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Masya Allah itu ya. Dan kita jawab lagi Pak yang didoakan. Kan seneng hati kita. Gitu ya. Wa jazakumullah. Kita balas lagi. Boleh. Atau wa iyyaka laki-laki. Wa iyyaki perempuan. Kalau umum. Wa iyyakum. Gitu ya. Masya Allah. Saling doakan kita. Itu pahala dan pahala. Kalau minuman ini panas. Misalnya kopi hangat baru mateng gitu ya. Ini kopi kan nggak mungkin langsung kita susrup, entek gitu kan, nggak. Tapi kita tahan sejenak, ada waktu space. Orang yang cerdas dalam beramal, setiap detiknya bisa jadi amal soleh Pak. Dzikir ya, astagfirullah, astagfirullah gitu ya. Pahala, pahala, pahala. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu, minum ya sekedar minum Pak. Nggak bismillah-bismillahan, langsung gitu ya. Itu paling cuma dapat menghilangkan dahaganya sejenak. Itu nggak mungkin dia bisa bawa pada surganya Allah. Tapi orang yang punya ilmu, minum saja bisa menghantarkan dia untuk menjadi bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik. Yang pertama tadi, Allah akan turunkan as-sakinah kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, wa ghasyyathumur rahmah. Wa ghasyyathumur rahmah. Allah akan liputi siapapun para penuntut ilmu. Entah kaya, entah miskin, gak ada dalam pandangan Allah yang kaya lebih mulia, yang miskin lebih hina. Enggak. Innallaha la yangdur ila suwarikum wa la yangdur ila ajsamikum walakin nallaha yangdur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kalian wahai para manusia dari apa? Dari wajah dan bentuk rupa kalian. Allah tidak akan lihat kita dari bentuk tubuh kita dalam segala hal urusan dunia kita. Tapi yang Allah lihat adalah amal dan urusan hati
hati kita. Gitu ya Bapak Ibu, Masya Allah, Masya Allah. Kita harus sering membangun hati kita itu. Amalan hati itu contohnya apa Mas? Amalan hati Mas? Dikir dalam hati gitu ya. Amalan yang hati paling ringan itu ya sebelum sholat kita apa? Niat, itu amalan hati itu. Kita bersyukur sama Allah, itu bukan cukup hanya di lisan, Alhamdulillah. Tapi kita yakini bahwa segala pemberian itu datangnya dari Allah. Baru yang ketiga, syukurnya dengan anggota tubuh, yakni kita gunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ridhonya Allah. Boleh nggak kita mencari dunia? Boleh nggak? Boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, nanti bisa dibuka dalam surat Al-Qasas. Al-Qasas itu surat yang ke berapa? 28 ya. Surat yang ke-28 ayat yang ke-77. Ya. Surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat yang ke berapa? 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Dan carilah oleh kalian apapun yang dianugerahkan oleh Allah itu, pertama kali orientasi kita apa? Akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan dunia kita. Berarti boleh nggak jadi orang kaya? Boleh. Boleh nggak jadi orang sukses dunia? Boleh. Tapi gunakanlah dunia kita menjadi jembatan yang terbaik untuk meraih surganya Allah. Dan yang kedua, beruntungnya kita. Allah turunkan rahmatnya kepada setiap kita yang barangkali kita kemarin masih terliput dengan dosa-dosa kita kepada Allah. Barangkali kemarin kita masih banyak melakukan kemaksiatan. Tapi hari ini Allah telah bimbing kita menuju majelis ilmu. Yakinlah, mudah kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan ampuni segala dosanya. Allah akan muliakan dia. Allah akan bimbing dia untuk mencapai kemuliaan yang terbaik di sisi Allah, yakni surganya Allah, tempat kembali kita insyaallah ta'ala. Kemudian yang ketiga, wahafathumul malaikah. Bapak Ibu yang hadir di kajian semacam ini barangkali bisa dihitung ya, nggak sampai 50 orang misalkan. Tapi yakin Pak, di perumahan ini Masya Allah, yang barangkali kakaknya pinter Mbak? Berapa Pak? 70 ya? 70, itu Masya Allah. Kalau barangkali belum semuanya hadir ke jamaah masjid ini, diadakan majelis ilmu, fa insya Allah para malaikat berduyun-duyun membersamai kita. Bahkan dalam sebuah riwayat, malaikat akan mendoakan setiap kita. Doanya dua, Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Ingat, siapa yang doakan? Malaikat. Kalau doa kita, barangkali kita doa belum langsung Allah ijabah, karena masih terhalang dengan dosa kita. Saking banyaknya dosa kita kepada Allah. Gitu ya. Tapi kalau malaikat, itu, coba nanti bisa dibuka dalam surat At-Tahrim. At-Tahrim itu surat keberapa Mas? Juz berapa dulu? 28. Yang paling terakhir kan? Di surat At-Tahrim, surat yang ke-66, ayat yang ke-6. Nanti bisa dibuka. Ayat ini masyhur kok kita, terkenal kok ayat ini. Surat 66, ayat 6. Gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Qu anfusakum. Nah, ini ayat sering kita baca. Jagalah diri kalian. Allah berfirman kepada kita, yuk kita mulai jaga diri kita masing-masing. Ingat, akan ada satu masa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kita akan lari dari saudara-saudara terdekat kita. Kita akan lari dari bapak ibu kita. Kita akan lari bahkan kepada orang yang terdekat, yakni anak dan istri kita. Kita semua akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Bahkan sebuah riwayat, nanti kita di akhirat, di yaumul hisab itu, kita tidak berpakaian sehelai pakaian pun. Utuh kita Pak. Tapi kalau orang hari ini utuh, gitu, sawang Pak, gitu ya, seneng gitu ya. Nanti di akhirat, saking sibuknya kita, gak sempat memperhatikan aib orang lain Pak. Saking kita khawatir dengan apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Tadi, ku anfusakum, jagalah diri kalian. Kewajiban kita menjaga diri kita terlebih dahulu. Salah satu cara menjaga diri kita ya dengan berilmu. Yang kedua, ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian dan keluarga
keluarga kalian wa ahlikum naro, dari sengatan api neraka. Jadi jangan pernah cukupkan diri kita, wow ngaku sholat ya ukur, aku gak kasawakku dewe, jangan gitu Pak. Gitu ya. Tapi pedulilah dengan orang-orang sekitar kita. Tetangga kita masih belum sholat, kita berpikir Pak, gak harus didatangi rumahnya. Misalkan ngadakan undangan gitu ya, makan-makan, tapi tempatnya di masjid, ada majelis taklim, itu kan salah satu cara ngundang, paksa Pak. Gitu ya. Ngasih undangan, yuk ngaji bareng gitu ya. Kalau perlu sholat maghrib diundangi Pak. Masya Allah. Demi kita inginkan saudara kita bersama sesurga dengan kita. Termasuk keluarga kita. Tapi sekali lagi, hidayah miliknya siapa? Allah. Rasulullah itu bahkan tidak bisa memaksakan hidayah kepada orang yang paling beliau cintai siapa? Abu Talib, paman Rasulullah. Itu Allah berfirman, surah Al-Qasas lagi. Surat ke-28 ayat yang ke-56. Allah berfirman, innaka la tahdi, hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memaksakan hidayah kepada orang yang sangat engkau cintai. Man ahbabta. Ya maksudnya paman beliau itu ya. Gak bisa maksakan hidayah itu. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang berhak Allah karuniakan hidayah kepada mereka. Siapa? Ya mereka hamba pilihannya Allah. Maka teman-teman, saya, Bapak Ibu, kalau sudah Allah berikan hidayah, jaga hidayah yang mahal ini. Gitu ya. Waquduhan nas wal hijarah. Yang dimana neraka itu Bapak Ibu, dua bahan bakarnya. Batu dan annas, apa? Manusia. Alaiha malaikatun. Nggak kebayang Mbak. Malaikat itu Allah sediakan para penjaga-penjaganya. Malaikat. Iya. Malaikatun ghiladun shidadun. Ghiladun shidadun itu kasar lagi keras. Saya nggak bayangkan Pak. Karena sifat malaikat itu gini, la ya'sunallah. Ayat setelahnya itu ya, lafaz setelahnya. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Malaikat itu taat tanpa tapi, taat tanpa nanti. Kalau kita, yuk sholat subuh berjamaah, gitu ya. Baru lihat TV, adzan berkumandang, walah adzan gitu ya. Itu kita. Tapi kalau malaikat enggak. Karena manusia itu ilham Allah berikan dua, Pak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam hati kita itu dua. Cenderung dalam taat, kadang-kadang ya bisa cenderung kepada maksiat gitu loh. Ya, tinggal bagaimana kita mengarahkan ilham yang Allah telah berikan kepada diri kita kepada kebaikan. Ya, kita kembali ke ayat tadi. Kalau para malaikat kasar dan keras para penjaga neraka, saya nggak kebayang Pak. Mereka para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kalau sudah Allah perintahkan, hancurkan orang ini, gitu ya. Karena saking durhakanya sama Allah. Itu malaikat. Itu kalau gambaran saya, mungkin sudah dicabut matanya, dalam arti hakiki, sudah dicabut apa hatinya, nyiksa ya nyiksa tok. Itu orang hamba Allah bilang, aduh, orang gagas Pak. Jebret, terus itu para malaikatnya Allah. Anda bisa buka nanti ya. Orang-orang yang nyesel di akhirat itu. Surat As-Sajdah ayat 12 itu. Mereka berkata sama Allah, wah cepat banget ya. Saking nikmatnya tempat ini Pak. Sampai jam berapa Ustaz? Isya ya? Oh ya, sebentar lagi kita tutup. Ya, orang-orang yang di akhirat itu mereka nyesel Pak. Bilang sama Allah, baru bilang Rabbana itu ketika ketemu Allah. Ya Rabb kami, baru nyebut nama Allah ketika ketemu sama Allah. Absorna, mata kami telah melihat ya Allah. Orang-orang yang kau seret ya Allah. Ya Allah, itu baru mereka nyebut nama Allah itu kalau sudah melihat Allah. Itu ciri orang yang kufur sama Allah. Wasami'na, telinga kami ya Allah telah mendengar jeritan para penghuni neraka yang engkau siksa ya Allah. Baru mereka sadar. Farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Untuk apa? Beramal saleh. Ngeri lagi di surat Al-Munafikun itu, ayat yang ke-10. Itu baru sakaratul maut saja. Orang yang kufur sama Allah sudah bilang, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkan ya Allah. Tunda ya Allah. Sedikit saja kematianku ya Allah. Fa'asaddaqo. Maka aku akan bersedekah ya Allah. Wa akum minas salihin. Dan aku tergolong hamba-hambamu yang saleh. Beramal saleh di sisimu ya Allah. Itu sakaratul maut Pak. Saking ngerinya sakaratul maut itu. Makanya pahala sedekah itu ya Allah, banyak banget Pak. Makanya
Kalau ada harta kita nggak kita keluarkan itu barangkali, Allah nanti khawatir Pak saya ini. Khawatir, Allah paksa dikeluarkan dengan cara lain. Misalkan kecelakaan, itu dipaksa sama Allah mengeluarkan harta itu Pak. Gitu ya, naudzubillahi min dzalik. Rumahnya baru dibenarkan, ambruk lagi gitu ya. Itu dipaksa sama Allah. Karena ada hak orang lain di dalam harta kita, kok kita nggak keluarkan. Hati-hati. Gitu ya. Barakallahu fikum, Bapak Ibu. Terakhir saya tutup dengan keutamaan yang keempat, orang yang bermajelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Siapapun kita, entah miskin, entah kaya, entah muda, entah tua, entah orang kecil, entah orang besar, sama saja di hadapan Allah. Siapapun yang duduk di majelis ilmu, kata Rasulullah, mereka akan disebut satu persatu nama-nama mereka. Langsung yang nyebut Allah di antara makhluk mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau saya dikenal di Solo, barangkali saya ke Jakarta nggak dikenal orang, Pak. Gitu ya. Kalau saya barangkali terkenal di Indonesia, orang semua Indonesia kenal saya. Nanti ke negeri lain, Pak. Ke negeri orang, sudah nggak dikenal kita. Sudah nggak dimuliakan kita. Untuk apa cari ketenaran di dunia? Kalau kita dikenal di dunia, barangkali kita meninggal, selepas itu orang akan melupakan kita. Tapi kalau sudah Allah yang sebut nama kita, maka semuka langit dan bumi, penduduk langit dan bumi, mereka akan seluruhnya memandang wajah kita. Mereka semuanya akan mendoakan kita. Mereka semuanya akan ridho kepada kita. Dan mereka akan memperkenankan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kali Bapak Ibu, alhamdulillah Allah mudahkan dengan izinnya yang mulia, mohon doanya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan urusan kita dalam kebaikan, Allah senantiasa bimbing kita dalam ketaatan, dan Allah istiqomahkan hingga puncaknya Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah, marilah kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis Bapak Ibu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.